Oke, baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita ajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi SPSS ya untuk data penelitian kalian. Ya, perlu kalian ketahui aplikasi SPSS ini bisa digunakan untuk mengolah data penelitian kalian, baik itu penelitian PTK, pengembangan, penelitian menentukan hubungan dua buah variabel ya. Kita bisa menggunakan data SPSS untuk mengolah data skripsi kalian. Nah, ini merupakan tampilan awal SPSS setelah kalian download tadi. Ketika kalian buka, maka akan seperti ini ya, seperti Excel ya. Nah, ini tampilannya seperti Excel. Di sini ada data view ya, ada dua folder di sini. Di bawahnya ya data view, ada variable view. Nah, kalau variable view seperti ini bentuknya, kalau data view seperti ini bentuknya ya. Nah, coba lihat di data view. Di sini ya ada name, ada tipe, ada width, ada decimal, ada label, value, missing column, kemudian lead, measure, rule. Nah, yang nama ini ya, nama ini merupakan apa namanya bagian ataupun pokok dari sebuah tabel ya. Contoh ini kan nama. Misalkan dalam tabel itu kita akan bikin judulnya itu ada nama, misalkan terus tinggi badan, kemudian misalkan berat badan gitu. Maka di sini nulisnya ya di name ini. Nah, misalkan saya tulis ini nama, ya kemudian di sini misalkan nilai ujian, misalkan nilai ujian ini harus pakai underscore ya, nggak bisa dia menggunakan spasi. Jadi kalau kita menggunakan spasi dia akan error nanti. Jadi di name ini kita menulis judul-judul per kolom kita di tabel itu. Di sini saya tulis nama, nilai ujian, kemudian ini saya buat nilai ujian bahasa Inggris ya. Bahasa di sini nilai ujian matematika. Kemudian di sini misalkan nilai ujian, kemudian bahasa matematika IPA sekarang ini. Nah, ini di name ya, di name ini nama, nilai ujian bahasa, nilai ujian matematika, nilai ujian IPA. Ini merupakan judul per kolom di tabel kita nanti. Untuk melihatnya, klik variable data view ya. Nah, dan nama, nilai ujian bahasa, nilai ujian matematika, nilai ujian IPA. Jadi, yang kita tulis di variable view itu muncul di data view. Nah, jadi tabel kita nanti ada nama, dan nilai ujian bahasa, nilai ujian matematika, sama nilai ujian IPA. Nah, kita klik lagi variable view, kita klik lagi. Nah, di sini ada, di tipe ini ada numerik ya. Nah, kita klik di sini. Numerik ini artinya di nama nanti apakah akan diisi angka-angka atau huruf. Kalau huruf kita isi, pilih di sini 3 ini ya. Kalau nama ini kan bukan angka, maka bukan numerik. Jadi kita pilih, oke lagi loading ya, kita pilih string. Karena string ini menandakan kalau dia itu merupakan huruf ya, string. Jadi untuk nama kita pilih string. Nah, nilai ujian bahasa ini kan angka, kita pilih numerik. Nilai ujian matematika juga angka, akan isinya pilih numerik. Nilai ujian IPA juga numerik. Nah, width ini nggak apa-apa ya, 8. Nah, desimal ini maksudnya adalah kalau seandainya nilainya itu berkoma-koma, misalkan 78,25, maka ini 2 angka di belakang koma, berarti 78,25. Kalau kita nggak pingin pakai koma, 2 angka di belakang koma, maka kita pilih 0 aja di sini. 0. Nah, cara buat dia 0 ke bawah semuanya, ini kita
Ctrl T ini. Oke, kita klik ya. Bentar. Kita klik copy, kemudian klik ke sini, klik paste ya. Boleh juga manual buat 00 juga bisa. Nah, yang label ini misalkan kalau di sini kita pakai singkatan di nama, misalkan NM di sini misalkan ya. Ini NM. Nah, label di sini NM itu maksudnya apa? Misalkan nama, nah, gitu maksudnya ya. Kalau di sini kita pakai singkatan NM. Nah, karena nggak pakai singkatan, dia langsung pakai nama kayak gini, berarti ini kita kosongkan aja labelnya. Yang value ini nggak usah diisi ya, karena kita cukup yang ini dulu. Nanti yang lainnya ada pertemuan selanjutnya. Kemudian measure ini ya, kalau kita angka, kita pilih scale ya. Kalau kita dalam bentuk angka, kita pilih scale. Oke, udah ya. Untuk melihat hasil ini kita buka data view ya, data view. Nah, gini dia. Nama, nilai ujian, ini kita perbesar aja ya. Nah, nilai ujian bahasa, matematika, kemudian nilai ujian IPA. Nah, ingat ya. Jadi, yang kita tulis di variable view akan muncul di data view. Nah, ingat di variable view di kolom name itu tidak boleh pakai spasi ya, harus menggunakan underscore atau boleh juga ditulis tanpa menggunakan spasi. Jadi lanjut aja gitu, nggak pakai spasi juga boleh. Karena kalau pakai spasi dia akan error. Nah, ketika kita sudah dapat ya nama, nilai ujian, nilai ujian bahasa ya, ujian matematika, ujian nilai IPA. Nah, kalau misalkan kalian punya data ya, misalkan saya sudah punya data nih di sini untuk Excel-nya ya. Untuk nama saya copy paste ya, misalkan di sini, mana nih? Saya copy. Oke, nama siswanya misalkan Dwi, Ayu, Puri, Yopita, Excel, Aldo, Arjun, Ferdi, dia Pita misalkan. Nah, misalkan di sini nilai ujian bahasanya 80 untuk Dwi, kemudian di sini 70, kita basing aja ya, 78, 90, 56, oke. Kemudian oke, cukup dulu ya. Di sini misalkan 6, 7, 6 jangan 7 lah. Ini misalkan 87, kemudian 56, 54, 34, 45, 67, 89 ya. Bisa isi basing aja ini ya. Nanti kalian juga bisa latihan menggunakan SPSS ya. Oke, ini misalkan 96. Oh, ini 7. 54. Oke, nilai ujian IPA-nya. Copy dari sini aja lah. Paste. Coba 87 misalkan. Kemudian oke, dapat ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai rata-rata, median, modus, kemudian standar deviasi dari data kita. Nah, caranya adalah kita klik di sini ya, Analyze. Nah, Analyze, klik Descriptive Statistic, kita pilih Frekuensi. Nah, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada nilai ujian bahasa, ya kan, nama ujian bahasa, kemudian nilai ini, semuanya kita transfer ya. Kita transfer ke sebelah kanan. Ada 2 tabel nih.
dua kolom ya, kolom sebelah kiri sama kolom sebelah kanan. Nah, kita klik yang ini, kita transfer semuanya. Karena jika kita ingin, ya ingat ya, jika kita ingin menentukan median, rata-rata, modus, standar deviasi, kita klik statistik. Nah, akan muncul min kan, rata-ratanya. Berarti tinggal klik aja kita mau mencari apa, mau mencari min, klik minnya, mau mencari median, klik median. Ini modus, ini sum ini jumlah ya, jumlah total dari 80 tambah 70 sampai 67. Kalau mau tahu standar deviasinya, klik standar deviasi juga, mau tahu variansnya juga, ini mau tahu range, kemudian minimum, maksimum. Nah, klik continue kalau mau ya, kalau sudah selesai. Misalkan kalian ingin menentukan min, median, modus, jumlah, ini kalian checklist semuanya. Kalau ingin tahu standar deviasinya juga. Setelah itu klik continue. Nah, di sini ada pilihan chart ya, kita klik chart. Nah, chart ini kita ingin menampilkan juga misalkan diagramnya, mungkin diagram batang misalkan, nah, atau menampilkan histogram, kita klik aja. Misalkan di sini saya ingin menampilkan diagram batangnya, klik diagram batangnya, klik continue. Boleh lihat di sini, mau dalam bentuk frekuensi kah, atau mau dalam bentuk persen. Kalau saya pilih yang frekuensi ya, nah kita klik continue. Nah, setelah itu ya, untuk statistik sudah kita klik, chart juga. Nah, sekarang kita klik OK. Klik OK, nah akan kita tunggu pemrosesan datanya untuk menentukan berapa sih rata-ratanya. Nah, lagi loading ini ya. Lagi loading, datanya lagi diproses untuk mencari tahu berapa modus, min, rata-rata, standar deviasi dari data kita tadi. Nah, ini sedang proses. Kita tinggal tunggu saja. Oke. Nah, muncul di layar. Oke, di sini ada statistiknya. Nah, ternyata untuk nilai ujian bahasa itu rata-rata atau minnya 70,86. Untuk nilai ujian matematika itu 73,24 rata-ratanya atau minnya. Nilai IPA minnya itu 57,67. Median dari bahasa Indonesia itu 70. Median dari matematika 78, median dari IPA 56. Modus, nah modusnya 67 untuk bahasa, 87 untuk matematika, 56 untuk IPA. Standar deviasi itu bahasa 18 ya, 18,696. Kemudian matematika 17 standar deviasinya, kemudian nilai IPA-nya 73, dan seterusnya ya. Kita lihat filenya di bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, yang pertama frekuensi ya, kumulatif persennya. Tadi kan ada namanya kan, ada Akbar, Aldo, sampai Yevita. Nah, ini langsung diurutkannya dari abjad A sampai terakhir ya, Y. Nah, Akbar frekuensinya ya, satu ini misalnya satu orang ya, persennya 4,8, ini 9,5 untuk kumulatif persennya. Kemudian nilai ujian bahasa, sekarang bahasa ya, di sini diketahui ya, yang mendapat skor 23 ada satu orang, yang mendapat skor 45 satu orang, kemudian mendapat skor 54 dua orang, skor 56 ada dua orang, 65 satu orang, 67 tiga orang, sampai seterusnya ya. Total orang ada 21. Kemudian matematika dapat 34 satu orang, dapat 45 dua orang, dapat nilai 54 satu orang, dapat nilai 56 satu orang, 67 dua orang, 76 satu orang, 77 satu orang, dan seterusnya ya, sampai totalnya 21 orang. Pun dengan nilai IPA, ya nilai IPA, nah nilai IPA dapat nilai 21 satu orang, ya yang banyak ini nilai 78 sama 87. Nah, ada sebanyak 3 orang, 56 3 orang juga.
Kemudian, nah sekarang kan tadi kan saya klik bar chart-nya. Bar chart-nya ini merupakan apa namanya diagram batang ya. Akbar nilainya untuk ini ya, bar chart frekuensi dan ada per ya. Nah, ini nilai per mapel. Bahasa Indonesia dapat 23 ada 1 orang, dapat 45 1 orang, dapat nilai 54 ada 2 orang, yang nilainya 56 2 orang juga, nilai 65 1 orang, nilai 67 3 orang ya, dan seterusnya. Nilai-nilai bahasa. Nilai matematika pun sama ya. Nilai 34 1 orang, ini menggunakan diagram batang ya. Diagram batang seterusnya. Nah, jadi dari aplikasi SPSS ini ya, dari apa namanya? Dari data ini tadi ya, kalian bisa menentukan min-nya, kemudian modusnya, kemudian mediannya, standar deviasinya, dan juga kalian bisa menentukan diagram batang per mapel. Nah, jadi nanti kalau kalian mau membuat diagram batang per mapel untuk tesis atau skripsi kalian, bisa menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi SPSS. Nah, jadi perkenalan dulu ya untuk aplikasinya hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi bagaimana sih cara menentukan reliable atau tidaknya sebuah data yang kalian peroleh, atau data yang kalian peroleh ini sudah kategori bisa diterima atau tidak. Nah, nanti itu pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini, cara menggunakan SPSS, kemudian juga cara menentukan min, modus, kemudian rata-rata dan seterusnya ya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau ada pertanyaan, kalian boleh ya silahkan ke komentar di YouTube ini, kemudian akan saya balas via Google Classroom ya. Atau boleh juga berkomentar di Google Classroom tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk materi ini. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali ya, silakan kerjakan tugas ya, tugas untuk menentukan nilai min, ingat ya, min, modus, median, standar deviasi beserta diagramnya sesuai yang sudah kita pelajari. Silakan kalian kerjakan menggunakan aplikasi SPSS dan hasilnya kalian upload di menu tugas Google Classroom. Nah, perhatikan ya cara menyimpan yang sudah kalian kerjakan ini. Nah, file ini bisa kalian simpan dalam bentuk Word, Excel maupun maupun HTML ya. Caranya kalian klik file yang atas, kemudian klik ekspor. Nah, setelah klik ekspor akan muncul, bentar ya. Nah, akan muncul di sini tipenya Word ATF atau menggunakan PowerPoint atau menggunakan ya, atau ingin menggunakan ini ke bawahnya ya. Nah, banyak nih. Nah, saya ingin dalam bentuk Word, maka saya pilih Word or RTF ya. Gitu. Jadi, karena saya ingin menggunakan aplikasi ini disimpan dalam bentuk Word hasilnya, ya hasil yang tabel tadi, saya pilih Word RTF, saya klik. Oke. Kemudian ini tempat menyimpan filenya. Kalau kalian ingin menyimpan filenya di D, klik Browse. Kemudian, bentar ya. Klik Browse. Nah, klik di dokumen. Misalkan pengen nyimpannya di D nih. Pilih di D. Mana D? Ini D. Kemudian misalkan mau bikin apa? Misalkan file name-nya. Misalkan SPSS Tony Hidayat. Nah, kalian save, maka klik OK ya. Klik OK, maka file akan tersimpan. Kita klik OK.
Nah, maka file sudah tersimpan ya ke dalam folder D dalam bentuk Word. Nah, jadi sekarang tugas kalian silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, kerjakan sesuai dengan perintah dan upload hasilnya di Google Classroom ya. Demikian pertemuan hari ini. Silakan bekerja ya, kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.